Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Al-Munawara, mahasiswa program MBKM dengan NIM 2022020081 dengan mata kuliah pemrograman web 1 dengan Bapak dosen Bapak Taslim. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak, yaitu tugas pertama adalah membuat program persamaan kuadrat. Nah, ini adalah tampilan dari program yang telah saya buat. Nah, dalam program ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Dengan aplikasi ini ada beberapa elemen-elemen penting. Beberapa di antaranya yaitu elemen HTML. Nah, elemen HTML ini adalah program sebagai awal dari program tersebut yang akan mendefinisikan tampilan dan interaksi pengguna. Yang selanjutnya ada yang elemen title. Elemen title ini adalah nama dari program yang akan kita buat. Style ini bisa dikategorikan sebagai CSS. Saya menggunakan CSS internal dalam program yang saya buat kali ini. Nah, ada beberapa style yang saya gunakan atau CSS yang digunakan. Nah, fungsi dari style atau CSS internal ini untuk mengatur tampilan laman web sebagai output sebentar yang mencakup beberapa warna, latar, jenis huruf, tata letak, dan gaya tombol serta elemen-elemen lainnya. Selanjutnya di program, kita scroll saja ya ke bawah. Di program container, nah container ini adalah elemen dari div yang mengelilingi elemen-elemen lain di dalam laman web. Ini digunakan untuk mengatur tampilan secara keseluruhan. Nah, kontainer ini masuk ke dalam body. Selanjutnya di input form saya memasukkan tiga nilai dari nilai A, B, dan C dalam persamaan kuadrat tersebut. Masing-masing memiliki atribut ID yang digunakan atau yang akan mengidentifikasi sebentar ke dalam JavaScript. Nah, dari label ini kita beralih ke input, selanjutnya button on click. Nah, button ini adalah tombol hitung yang akan memicu perhitungan persamaan kuadrat saat diklik. Nah, ketika tombol ini diklik, fungsi hitung akar kuadrat akan dijalankan. Nah, yang terakhir di body ini ada yang dikatakan dengan result atau hasil dari perhitungan persamaan kuadrat yang akan ditampilkan kepada seorang pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam inti dari program ini adalah kita memasukkan elemen script atau JavaScript. Nah, JavaScript ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna, menghitung solusi persamaan kuadrat, dan menampilkannya di laman web. Nah, dalam script ini ada beberapa function hitung akar kuadrat dari variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, untuk menghitung akar kuadrat ini kita menggunakan diskriminan dengan rumus B2 dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, fungsi ini dijalankan saat tombol hitung diklik, mengambil nilai A, nilai B, dan nilai C di input form sebentar di output. Dan berdasarkan diskriminan akan ditampilkan hasilnya kepada seorang pengguna. Nah, teman-teman, saya akan menampilkan output dari program ini. Nah, output dari program tersebut saya akan tampilkan, di mana outputnya ini adalah kalkulator persamaan kuadrat. Nah, ini adalah tampilan dari program yang telah saya buat, yaitu kalkulator persamaan kuadrat. Nah, cara kalkulator persamaan kuadrat ini bekerja, yang pertama pengguna atau user wajib memasukkan nilai A, B, dan C secara random.
kemudian tombol hitung diklik, maka JavaScript akan menghitung hitung akar kuadratnya. Fungsi tersebut menghitung diskriminan dengan rumus B2 dikurang 4AC dan kemudian akan memeriksa 3 kasus. Yang pertama, jika diskriminan kurang dari 0, maka solusi adalah akar imajiner dan program akan menampilkan pesan akar imajiner jika tidak ada solusi nyata. Kalau gitu kita langsung saja ke contoh saja ya. Kita akan memasukkan nilai di from A, B, dan C. Misal kita akan memasukkan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Kita akan hitung, maka yang terhitung atau yang dihasilkan dari nilai tersebut adalah akar imajiner, tidak ada solusi nyata. Berarti ini masuk ke dalam diskriminan yang kurang dari 0. Kita ambil sampel yang kedua. Kita masukkan nilai 1, nilai 4, dan nilai C-nya itu adalah 4 juga. Maka hasilnya adalah solusi tunggal atau solusi X sama dengan min 2. Mengapa solusi tunggal? Karena ini diskriminannya sama dengan 0, berarti bisa dikatakan sebagai solusi tunggal dengan menggunakan rumus B2 dikurang 4 kali A kali C. Nah, contoh selanjutnya saya akan buat, yaitu dengan memisalkan A itu 1, B itu 5, dan A itu 1, B itu 5, C itu 6 aja. Oke. Maka hasilnya adalah dua solusi X1 dan X2. Dari nilai X1 adalah minus 2 dan X2 adalah minus 3. Kenapa dua solusi? Karena ini lebih besar dari 0. Apabila lebih besar dari 0, maka akan menghasilkan dua solusi. Apabila sama dengan 0 akan menghasilkan satu solusi, dan apabila menghasilkan diskriminan itu menghasilkan kurang dari 0, maka tidak ada solusi nyata. Nah, itu adalah contoh nilai-nilai A dan B untuk 3 contoh kasus yang berbeda berdasarkan diskriminan dalam persamaan kuadrat. Dan ini adalah cara program menampilkan hasilnya sesuai dengan masing-masing kasus. Karena saya mendapatkan kasus dengan NIM ganjil, berarti saya mengerjakan bagian A, dan ini adalah hasil jawaban dari NIM ganjil tersebut. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari saya. Soal kedua adalah membuat laman web dengan rancangan yang telah dibuat oleh Bapak melalui soal dari nomor 2, di mana rancangan tersebut dimulai dari header, kemudian menu, kemudian di sisi sebelah kiri ada momen, di sisi sebelah kanan ada sidebar, dan terakhir ada footer dengan menggunakan eksternal CSS. Nah, ini merupakan program yang telah saya buat, dan dimana pada program ini diawali dengan HTML sebagai kode program. Nah, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan menggunakan beberapa elemen-elemen di dalam HTML tersebut, dimulai dari head, title, body, header, sampai dengan footer. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai header. Header yang pertama adalah header pertama itu menampilkan tulisan pub ID sebagai header atau sebagai usaha dari web yang telah saya buat, dimana dari usaha tersebut di bawah telah tercantum navigasi atau menu-menu dari halaman web tersebut. Navigasi yang saya gunakan ada 6, ada home, ada product, ada about, ada page, ada blog, dan ada kontak. Nah, selanjutnya di section kelas saya
menambahkan special award, dan juga di pengelompokan kelas ini saya menggunakan teks. Di section di header kedua saya menambahkan brand lokal Bulukumba karena ini merupakan brand lokal dari kabupaten asal saya. Terus saya menambahkan image dengan nama dokumen PABID 1 dengan keterangan dari gambar tersebut adalah size card atau ukuran dari kaki manusia. Nah, untuk di paragraf pertama saya menambahkan sedikit penjelasan mengenai brand lokal PABID ini adalah pusat penjualan sepatu dan sendal lokal premium di Bulukumba. Kemudian pada baris kedua saya menambahkan special offer, dan juga begitupun di program di bawahnya saya menambahkan image kedua PABID kedua, begitupun sampai dengan pack 5. Oke, karena untuk ini sebagai momen dari sisi sebelah kiri. Selanjutnya di sisi sidebar saya menambahkan produk, kontak, home, dan Instagram di sebelah sisi kanan. Oke, karena mungkin untuk di sisi paling bawah saya menambahkan footer. Footer ini adalah penanda atau paling bawah di sebuah laman web. Saya menambahkan copyright 2023 Muhammad Sabri sebagai saya yang membuat laman tersebut. Kita akan lihat hasil output dari web yang telah saya buat. Nah, ini adalah tampilan web yang telah saya buat, di mana PABID ini sebagai header, di mana home, product, about, pack, dan blog kontak itu sebagai menu. Brand lokal ini sebagai momen di sebelah kiri, dan juga ini sebagai produk kontak home ini sebagai sidebar. Kita scroll ke bawah, ini adalah penjelasan dari setiap gambar, dan ini merupakan jenis-jenis produk brand lokal dari Kabupaten Bulukumba. Dan terakhir saya menambahkan copyright yang seperti tadi saya katakan, saya menambahkan nama saya sendiri sebagai pembuat dari program ini.